Baik, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, Sang Maha Ilmu, yang memberi semua dengan tanpa pamrih, Sang Maha Kasih, yang selalu memberi kita karunia-Nya yang tak terhingga, walaupun kita kerap lalai, walaupun kita sering kali memalingkan wajah kita kepada selainnya, walaupun kita selalu cuekin dia gitu, tapi dia selalu hadir manakala kita dalam kesulitan. Terutama ya, biasanya manusia tuh memanggil dia begitu sudah mepet gitu, butuh sesuatu baru manggil-manggil. Tapi kalau lagi luang, dia akan disibukkan dengan tuan-tuan lain. Semoga kita tidak termasuk dari hamba-hambanya yang tidak bersyukur. Ingat suatu kajian di mana usia 40 tahunan itu adalah usia krusial yang menentukan seseorang memasuki gerbang kebersyukuran atau tidak gitu. Orang syukur itu ya bisa dirasakan manfaatnya, faedahnya, yaitu dia sangat menikmati keseharian dari segenap takdir yang ada ya, segenap takdir yang ada. Walaupun itu katakanlah takdir yang bahkan mengecewakan buat dirinya sekalipun. Nah, ini tantangannya justru ada di situ. Karena yang kecewa itu sebenarnya hawa nafsunya. Allah Maha tahu yang jiwanya butuhkan. Nah, kadang-kala kita itu karena seringkali tidak mencari Allah, ya. Jadi yang kita persepsikan sebagai suatu kegagalan dalam kehidupan atau keterlambatan atau ya kesedihan itu adalah hal-hal yang dirasakan oleh hawa nafsu yang tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi tauhid kita harusnya membawa kepada kalau Allah mengambil sesuatu atau menahan sesuatu, dia pasti memberi yang lain, gitu. Karena dia Maha Pemberi. Dan apa yang dia beri jauh lebih baik dibanding apa yang kita inginkan. Itu pasti, karena dia selalu ingin memberi yang terbaik kepada segenap ciptaannya. Gitu. Jadi ketika sesuatu keinginan tertahan, ketika suatu rencana tidak terjadi, ketika sebuah skema hancur berantakan, sesuatu yang kita bangun kemudian sekejap hilang gitu. Nah, di situ tauhid kita diuji, tawakal kita dibangun, kesabaran kita ditempa bahwa kita harus see beyond this gitu. Harus melihat sesuatu di balik itu. Nah, itu fungsi iman kepada hari akhir di antaranya. Maka dalam beragama itu 3 pilar utama harus tegak. Ada pilar Islam dibangun oleh 5 rukun Islam, jadi mesti syahadat, sholatnya mesti benar, apalagi sholat adalah tiang agama disebutkan. Lalu rukun imannya harus tegak gitu, dan iman kepada hari akhir adalah termasuk rukun iman. Artinya apa-apa yang luput dari kita hari ini harusnya kita bisa membawa, oh nanti akan diganti, kalau nggak di sini pasti di sana gitu. Dan pasti gitu, Allah tuh tidak selalu memberi gitu, dan selalu memberi yang terbaik. So bicara tentang pemberian, pasti ada permintaan. Kita yang namanya manusia selalu ingin meminta. The question today would be, if you had one wish, what would it be? Gitu. Kalau kita dikasih satu kesempatan, kata Allah, kamu punya satu pertanyaan ya, dan aku pasti mengabulkan itu. Apa itu? Kalau di legenda Alibaba itu apa ya? Si jinnya tuh, kamu punya 3 pertanyaan gitu, silahkan. Nah, Allah tuh selalu hadir di sepertiga malam terakhir, dalam hadis dikatakan begitu. Dia turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang meminta kepadaku akan aku kabulkan. Nah, kalau punya satu pertanyaan, permintaan yang pasti akan dikabulkan oleh sang pemilik alam semesta. Mau apa? Oke, simpan dulu jawabannya masing-masing, silahkan. Dan ini tidak usah, ya this is not to compare. Setiap pertanyaan adalah dan setiap permohonan adalah proses dari masing-masing, ya. Tidak ada permohonan satu yang lebih baik dari yang lain. Cuma minggu ini saya terkesan dengan permintaannya seorang sahabat Rasulullah bernama Muaz bin Jabal. Ini adalah doa yang beliau minta di setiap sholat tahajud. Kita lihat sama-sama. Beliau berkata begini, tahajud itu
saat tadi ya ketika Allah turun dan berkata kepada hamba-hambanya yang bangun pada saat itu, di saat yang lain terlelap, beliau berkata begini, ya Allah, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang telah terbenam, dan Engkaulah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Ya Allah, usahaku untuk mengejar surga begitu lambat, dan lariku dari neraka begitu lemah. Ya Allah, berilah petunjuk untukku yang ada di sisimu hingga hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyelisihi janji. Begitu. Jadi kalau kita telisik permintaan itu cuma ada satu. Ya Allah, berilah petunjuk untukku yang ada di sisimu hingga hari kiamat. Ini seorang Mu'adz bin Jabal itu dia punya posisi spesial ya di antara sahabat. Semua sahabat Rasulullah punya speciality-nya masing-masing gitu. Tapi kalau diteliti tuh Rasulullah tuh mengatakan hadis-hadis yang khusus, di antaranya tentang 7 lapis langit dan ada 7 malaikat penjaga, itu semua Mu'adz bin Jabal. Nah, makanya ada ya, jadi Rasulullah tidak akan mengatakan sesuatu, dia akan pas memberikan sesuatu. Jadi ini sepertinya seorang pencari Tuhan yang sangat dalam gitu ya, dia sangat, yang lain tuh jadi bukan minta jodoh gitu, bukan minta bisnisnya, and it's okay gitu kalau mintanya itu memang tahapannya masih ada di situ. Tapi buat seorang Mu'adz bin Jabal, berilah aku petunjuk untukku. Nah, ini adalah sebenarnya sama dengan apa yang kita minta, yang Allah sebenarnya ajarkan secara implisit. Ketika sholat diwajibkan baca Al-Fatihah, dikatakan tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Dan cuma ada satu permintaan di situ. Satu permintaan, yaitu ihdina syiratal mustaqim. Tiap hari kita baca ihdina syiratal mustaqim. Ini ihdina itu petunjuk, huda, berilah petunjuk. Makanya diminta Mu'adz petunjuk ini adalah syiratal mustaqim pasti. Karena ini guidance Allah Ta'ala. Syiratal mustaqim itu, kata orang tua zaman dulu, seperti titian selapis rambut dibelah 7. Jadi rambutnya udah tipis, dibelah lagi jadi 7. Saking susahnya melihat di mana syiratal mustaqim. Maka Allah bantu sehari 5 kali azan itu kalibrasi, itu syiratal mustaqim kita. Kalau kita sholat tepat waktu, menunggu waktu di awal waktu sholat, maka jiwa akan mendapatkan limpahan cahaya yang paling optimal. Apalagi kalau khusyuk, ihsan melakukannya, maka dia akan menjejak gitu, karena sholat yang dilakukan dengan tegak akan menghilangkan fahsya dan mungkar, begitu kata Al-Quran, dan akan menyembuhkan. Jadi kita punya penyakit hati nih, yang contoh ya, kenapa kita punya penyakit hati, contohnya bawaannya murang-muring terus gitu, nggak tenang, ya ada masalah dikit kecewa. Maksudnya kecewa tuh normal ya manusia, tapi tenggelam dalam kekecewaan itu nggak normal. Kita sedih normal, Rasulullah pun menangis ketika cucunya meninggal, tapi tenggelam dalam kesedihan tidak normal, itu berlebihan. Bahkan waktu berduka pun terhadap seseorang, kata hadis 3 hari saja. Buat istri lebih lama ya kalau suaminya meninggal, ada saat duka gitu. Sampai Allah tuh guidance-nya sedetail itu gitu untuk melihat bahwa manusia ini nih tata cara hidup itu seperti ini. Jadi ada guidance-nya. Kalau di luar itu agak nggak normal nih, something's wrong. Kenapa ikatanmu terlalu kuat gitu? Apa yang kamu cari gitu? Nah, jadi segala sesuatu yang membawa kita menjauh dari Allah itu gejalanya jelas tidak tenang, karena semakin kita dekat kepada Allah, Al-Qur'annya jelas ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati jadi tenang. Hati itu Allah yang bikin ya. Kita ini semua Allah yang bikin. Dia sang desainer tahu apa yang paling cocok, dan makanan hati adalah apa-apa yang datang dari Allah Ta'ala. Jadi jelaslah ketika kita sedang bete gitu ya, jumut, perasaan nggak tenang gitu, ya ada pandemi begini, misalnya ini juga jadi sebuah batu ujian buat kita semua. Sejauh mana kita bisa memandang gitu, hati kita meresponnya seperti apa. Nah, kalau ternyata masih banyak
gelisahnya, masih banyak tidak tenangnya, itu berarti zikir dan istighfar kita masih banyak gitu. Berarti hijab-hijab hatinya masih tebal, masih banyak, dan itu adalah sebuah rahmat ketika Allah Ta'ala menunjukkan dengan semua fenomena bahwa hey, kamu nu walaupun sholat, zakat, bukan bahkan mungkin umroh udah berkali-kali gitu ya, tapi toh tidak berserah diri kepada takdirnya. Nah, itu. Padahal ini sebentar lagi musim haji nih ya. Tanda seorang itu hajinya mabrur. Haji itu kita berangkat ke Baitullah. Baitullah itu lambang makam qalb. Karena itu Baitullah itu rumah Allah. Di dalam diri kita ada rumah Allah yang namanya qalb. Tempat di mana Allah bisa bertajalli di situ. Bukan zatnya, tapi kuasanya. Suatu hal yang berbeda. Nah, tanda seseorang mabrur, hajinya, umrohnya bisa ke sana, dia balik udah jadi orang yang baru. Karena contohnya tanda yang paling jelas adalah dia sangat berserah diri terhadap semua takdirnya. Jadi gampang aja dia. Dia punya keinginan, namanya manusia ya. Tapi takdir membawa ke yang lain. Dia akan bilang, alhamdulillah. Yang hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, let it go. Kalau dia dapat, alhamdulillah, dia nggak terlalu tinggi hati atau terlalu pede bahwa itu keberhasilan datang dari dirinya. Dia kembalikan kepada Allah Ta'ala dengan sebuah kesadaran ini dari Allah Ta'ala gitu ya. Kalau bukan Allah yang memberi tidak bisa. Nah, permintaannya adalah untuk ditunjukkan Shirathul Mustaqim. Dan Shirathul Mustaqim ini adalah di mana Allah ada di situ gitu. Jadi in essence kita minta ditunjukkan kepada sebuah jalan di mana kita selalu berdekatan dengan Allah Ta'ala. Apapun yang kita pilih, kita milih jodoh, milih rumah, milih apa, harus indikatornya adalah yang kita pilih itu membuat kita jadi lebih dekat sama dia atau tidak. Itu Shirathul Mustaqimnya. Hanya dengan kedekatan sama dia, itu hidup kita terjamin lahir batin. Kebahagiaan, kedamaian tuh yang paling kekal sama dia, karena dia tidak mati, tidak juga mengecewakan, tidak pernah pergi, tidak pernah hilang. Huwal hayyul qayyum, coba bayangkan. Apalagi gitu. Jadi kalau mau cari kebahagiaan yang hakiki ya deketi dia gitu. Nah, jadi permintaan itu adalah meminta petunjuk Shirathul Mustaqim. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-5 dikatakan Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Nah, jadi ini ada sebuah gerak antara yang merindu dan yang dirindukan. It's all about love story gitu. Tapi kita sudah belajar bahwa yang namanya petunjuk itu butuh proses untuk kita seseorang ya kemudian mendapat petunjuk. Saya ulas lagi satu ayat, kita sudah bahas ini, satu ayat dahsyat. Ayat ini terpampang di dekat tiang-tiang arsy, yang semua malaikat yang bulat-bulat di situ ngelihat gitu, kok ada begini ya. Bunyinya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Dan aku menjadi maha pengampun gitu kata Allah Ta'ala. Kepada siapa? Pada orang-orang yang taubat. Satu, ini sequence, yang beriman, beramal soleh, summah tada, setelah itu ditunjuki. Taubat adalah gerak kembali. Yang kembali apa? Wajah kita yang tadinya cari dunia, biasa ya, kalau masih muda, wah kenceng tuh cari dunia, ini lupa pengalaman pribadi. Begitu digeder dengan suatu kematian ya. Waktu itu ayah saya meninggal, saya mulai meragukan, saya nggak nyari apa ya? Enggak, udah selesai gitu. Semua yang ya detail-detail ngejar. Inilah itu regional director or whatsoever multinational company, udah rasanya Allah cabut itu jadi hambar gitu. Nah, itu adalah momen-momen ketika udah kembali. Nah, jadi ada gerak ketika kita memang awalnya di surat Al-A'raf 172 ingat, kita demikian dekat sama Allah sampai kita face to face berkata, bala syahidna, ketika Allah Ta'ala bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, pemeliharamu, yang mengatur
semua kehidupanmu, yang memberi rezekimu, semuanya ya, sang pemelihara yang menggerakkan jantungmu, yang memasukkan oksigen ke dalam semua selmu gitu ya. Kita sekarang oksigen jadi isu nasional tuh gara-gara kurang oksigen. Pandemi gitu ya, sehari-hari kita menghirup oksigen di udara gini nggak bilang terima kasih gitu setiap hirupan gitu. Jadi kita tekor sebenarnya. Terima kasihnya pun dalam waktu sholat yang kadang keburu-buru gitu ya. Oke, zikir alhamdulillah, mulut bilang alhamdulillah tapi pikiran kemana alhamdulillah. Jadi kayak ngomong kosong gitu. Tapi Allah menerima gitu, kata Rumi, aku terima walaupun uang palsumu begitu ya. Kalau kita sudah berhubungan dengan yang Maha Kasih itu luar biasa, dan kitanya yang sering kurang ajar gitu masalahnya. But it's okay. Maksudnya gini, we do our best ya. Kita tahu our limitation sebagai human being, sebagai orang manusia yang demikian lemah, dan kita kembalikan ini kepada Allah Ta'ala. Jadi selama seseorang itu hatinya mencari Allah, itu sebenarnya di setiap saat dia dalam kondisi sholat dalam tanda kutip ya. Karena fungsi sholat itu untuk zikir, untuk mengingat Allah. Dikit-dikit ingat Allah gitu ya. Coba bayangkan kalau seseorang itu terbiasa ya dalam hal sehari-hari saja, mau belajar, buka buku di meja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolong berikan ilmumu, karena sadar kalau dia tidak buka, mau belajar apapun nggak masuk. Kalaupun masuk ke otak hilang kemudian. Kalaupun ada keberkahannya hilang. Nah kayak gitu-gitu dia paham. Kemudian kita nih ibu-ibu yang masak, coba mau tambah garam lagi atau tidak ya Allah baiknya. Karena Allah yang mau tahu anggota keluarga seperti apa kadar gizi yang pas. Nah seperti itu. Hari ini masak apa ya Allah? Dia diajak, dilibatkan dalam setiap genap gerak kehidupan. Nah, kalau kita sudah punya mentalitas seperti itu, begitu nanti ujian yang sebenarnya datang ketika berita yang mengejutkan, yang mengecewakan, yang bikin kita terpuruk. Nah, yang diingat tentu saja yang biasa dia ajak ngobrol, bukan ustadz ini, ustadz itu yang jauh, bukan juga pasangan kita yang belum tentu bisa bantu, orang tua kita juga ya belum tentu. Semua namanya makhluk, mau itu nabi-nabi, malaikat. Bukan dia yang mengirimkan itu semua kepada kita, tapi kita ajak bicara Allah Ta'ala yang mengizinkan sebuah fenomena terjadi dan sampai ke hadapan kita. Ya Allah, kenapa Engkau mengizinkan ini padaku? Apakah aku selama ini kurang bertobat padamu, ya Allah? Munajat gitu. Ketika sholat itu diajak dia bicara. Dan sahabat-sahabat dia mau membalas ya. Apalagi ketika kita sudah verbalisasi. Saya waktu itu beberapa hari yang lalu posting pengalaman tentang itu tuh. Dia temennya anak-anak datang pada makan pisang banyak. Itu betul, dia itu mendengar gerak hati kita gitu ya. Jadi ceritanya teman anak-anak saya itu hampir tiap hari datang, biasanya makan macam-macam. Nah pada saat itu kebetulan minta pisangnya itu tinggal beberapa biji, 4 biji mungkin ya. Aduh, dalam hati kalau tinggal satu atau berarti harus ke pasar, males aja gitu sih buat aku. Jadi pemikirannya lebih egois gitu. Aduh, kalau habis, mana mereka kalau makan banyak gitu ya, anak-anak umur 10-12 tahun gitu, cepet lagi. Nah, aduh, dalam hati mereka minta izin sih, jadi neces ya, anaknya nggak ngambil, boleh nggak pisang, begitu dia nanya gitu, aduh, dalam hati sebenarnya nggak ngasih, tapi mulut saya berkata ya silahkan. Ini dalam hati ya, nggak ada yang tahu, masya Allah, dalam hati saya ada bakhil gitu di situ. Sebenarnya aduh, kalau habis, waduh, ada gitunya, ada keberatan hati. Allah tahu itu, Allah tahu. Dan saya dijewer gitu ya, ditegur, nggak nyampe sejam, tiba-tiba ting tong, habis dibuka, mama, ini Marici tetangga sebelah, dia bawa pisang dong, setandan gini. Astagfirullah, saya begitu tahu, iya, saya mestinya nggak perlu begitu gitu. Saya lupa di situ nggak bawa, ya itu dijewer di situ. Kamu ketakutan kurang pisang, kata Allah. Nih, aku kasih lebih lagi. Masya Allah. Jadi bahkan hal-hal seperti itu ya sahabat-sahabat, dia tuh betul-betul merespon. Ini bukan yang sekali, 2 kali, 3, sering sekali gitu ya.
Nah, kalau demikian, kita kemudian harusnya terbangun sebuah kesadaran kita berhadapan dengan zat yang maha ada gitu. Dia tuh hidup, dia mendengar, bahkan ini ya, hati itu kan nggak ada yang, saya nggak ngomong apa-apa, itu cuma ada di hati saya gitu. Mungkin malaikat juga nggak tahu, karena dia hanya mencatat apa-apa yang nampak oleh mereka. Tapi dia tahu. Jadi Allah tahu apa kesedihan sahabat-sahabat masing-masing sekarang, apa kesukacitaannya, dan apa yang ditakutkan gitu ya. Dia tahu. Makanya karena dia tahu dan karena dia yang menciptakan kita semua, sebenarnya semua yang dihadirkan ke kehidupan kita itu sudah dalam takaran yang paling top, sempurna. Makanya kalau murid saya bilang begini, saya bisa bantu doakan orang yang sakit, misalkan ya butuh apa, butuh itu. Tapi kalau orangnya sudah mengeluh, saya nggak bisa ikut bantu. Karena mengeluh itu dosa besar. Mengeluh itu seperti kita diundang makan oleh sang raja, Mahadir Raja, duduk, silakan. Sang raja sudah bikin masakan yang paling enak dan paling nutritious ya. Dihadapkan depan kita dan kita bilang, gak enak cuma segini. Gimana perasaannya? Padahal setiap hari kita tuh suka, nah gitu-gitu tuh. Walaupun mulutnya nggak ngomong sih, dalam hati ya kan, keberatan dia tahu. Ya, dia tahu. Nah, itu yang sebenarnya menutup pintu rezeki kita. Itu yang menutup pandangan kita kepada kebahagiaan kita masing-masing. Karena mata air kebahagiaan itu selalu ada di bumi yang kita pijak saat ini, tapi itu biasanya tertutup, terhalangi oleh keinginan kita yang inginnya selalu di luar itu. Apa itu? Yaitu hawa nafsu dan syahwat yang selalu. Al-Quran bilang dia selalu menyesatkan. Gitu. Nah, jadi kembali ke satu permintaan topik kita hari ini. Kenapa kok yang diminta petunjuk ya? Gitu. Dalam surat Toha juga, ini kan surat Toha ayat 82 ya, satu ayat yang terpampang ini. Jadi aku Maha Pengampun kepada siapa yang bertobat, iman, amal soleh, dan diberi petunjuk. Dengan kata lain, ketika seorang Mu'adz bin Jabal meminta, berilah aku petunjuk, dia pasti udah melewati ini, taubat. Jadi orang itu tidak akan diberi iman kalau hatinya belum taubat. Taubat itu ya, dia menginginkan Allah. Dia mulai berpaling, kembali menginginkan akhirat, dunia. Ada itu, walaupun masih suka dunia, agak bercampur. Itu namanya hati yang nifak. Jadi bercampur. Kadang pengen Allah, tapi begitu ini ditawarin dunia, ya disergap juga gitu ya, itu bercampur. Nah itu kalau jiwanya seperti itu namanya jiwa lawamah, naik turun. Lawamah masih goyang-goyang, masih gelisah, masih belum mutmainnah. Nah itu dengan seseorang mulai saja ingin bergerak mencari Allah, ya Allah, gitu. Dengan satu kata ya Allah, kata Rumi itu, dia menjawab, aku di sini hambaku, gitu. Ya Allah, aku di sini hambaku, gitu. Dia akan beri cahaya iman. Cahaya itu berfungsi untuk mengidentifikasi amal soleh. Kita sudah bahas tentang amal soleh, dan amal soleh ini kemudian yang sebagai kunci perniagaan, jadi pembayar untuk dapat huda, petunjuk. Nah, masalahnya ya, orang-orang yang dapat petunjuk ini jangan salah. Kalau kita baca, dan dalam Al-Quran ada dua orang yang disebut sebagai uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Makanya kita salawat Rasulullah dan juga salawat Ibrahimiyah. Betul, ketika salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad juga baca kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah orang yang ada di Shiratal Mustaqim. Dia adalah orang yang telah menempuh taubat, iman, amal soleh, dan mendapat petunjuk. Tentu saja, karena petunjuk itu mengarahkan orang ke Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu jalan kebahagiaan kita masing-masing, sahabat-sahabat. Kebahagiaan yang hakiki. Because everybody wants to be happy, right? Pengen damai. Intinya kan kehidupan tuh seperti itu. Tapi orang suka salah arti, ya. Dia ingin,
dia menerjemahkan kedamaian, oh saya akan damai kalau saya punya usaha yang seperti ini. Jadi saya nggak usah mikirin ini itu gitu. Oh saya damai kalau saya punya deposito sekian dan emas sekian kilo gitu buat anak cucu saya. Nah dia meninterpretasikan, menerjemahkan kedamaian, menerjemahkan sendiri gitu. Allah nggak dilibatkan. Padahal yang ngisi rezeki Allah Ta'ala itu lebih indah. Diberi rezeki langsung dari dia dibanding kita ya urus sendiri, dan by the way tidak akan bisa gitu, mau nabung sebanyak apapun nggak bisa ngurus. Sebenarnya Allah aja yang bantu. Jangan mentang-mentang oh tenang saya punya 6 miliar di tabungan, masa depan anak-anak terjamin. Nggak bisa. Masa depan iya mungkin, lahirnya batinnya belum tentu. Nah itu kalau melupakan Allah tuh begitu. Seorang Nabi Sulaiman aja kena sindir kan, karena merasa dirinya yang sangat kaya, semua alam ditundukkan ya, bukan tunduk, ditundukkan kepada dia sampai alam jin, burung-burung, semua. Maka beliau ini meminta kepada Allah, ya Allah, satu hari saja izinkan aku memberi makan semua makhlukmu. Kata Allah, oke, silahkan gitu. Wah, maka dia kerahkan semua pasukan jin ya. Wah, bikinlah semua makanan dijajarin. Begitu siap, datang makhluk besar dari lautan. Di legenda kitab Nabi Idris itu ada memang makhluk besar seperti itu ya, semacam behemoth apa gitu, besar sekali. Nggak tahu nih ketemu apa enggak arkeologinya. Jadi datang semua makanan dilahap, habis bengong dia. Oke, dan langsung tersungkur mengatakan, ya Allah, nggak kebayang ternyata yang dia pikirkan tuh makhluk-makhluk lautan ya paling gede ikan paus gitu ya, ternyata ada yang lebih gede dari itu. Dia nggak tahu dan Allah tahu, dia kasih makannya. Gimana coba cara ngasih makan? Allah. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai tauhid kita tergelincir dengan masalah anak-anak ya terutama ya, karena kita tuh anak-anak kita adalah ekstensi dari kita. Kita ingin kebahagiaan. Kebahagiaan kita kemudian akan estafetkan dengan anak-anak yang bahagia, betul ya? Tapi kemudian kita mengartikan kebahagiaan itu, oh kalau si anak masuk ke pesantren ini, pasti dia soleh. Belum tentu. Oh kalau si anak sekolah di itu tuh universitas yang bergengsi itu, pasti masa depannya terjamin. Belum tentu. Stres atau apa ya. Masuk pesantren tertentu juga belum tentu. Jadi gini, bukan masalah pesantrennya, bukan masalah sekolahnya. Intinya di awal harus tanya dulu kepada yang punya itu anak. Ya Allah, yang baik yang mana? Nah itu adab. Nanti Allah kasih petunjuknya. Gimana teh kok nggak kedengaran ya? Istighfar banyak-banyak. Nanti bisa macam-macam masa petunjuk itu lewat mimpi, lewat hati tiba-tiba mantap, tiba-tiba datang apalah bisa 1001 cara yang tiba-tiba menunjukkan oh ini kali ya. Jadi ada kemantapan hati di situ. Karena kata Rasulullah kalau kamu ragu, diam aja dulu, jangan ambil keputusan. Karena itu si cermin hatinya sedang goyah tuh. Nah, di saat itu petunjuknya tidak akan jelas dan big chance kita ambil keputusan yang salah gitu. Nah, jadi itu petunjuk. Terakhir mana ya? So petunjuk itu di satu sisi begini, ketika seseorang memohon petunjuk, sebenarnya pada saat yang bersamaan dia sedang meminta secara implisit untuk kapasitas intelektual jiwanya ditingkatkan. Karena what's the point? Ada petunjuk tapi dia nggak bisa baca, bener nggak? Petunjuknya dikasih bertebaran, kadang simbol ya. Kadang simbol. Kenapa? Karena Allah bicara dalam bahasa simbol karena untuk dia harus kita yang bisa decode. Karena ada alam setan yang ikut nonton kan. Karena dia suka gembosin gitu loh acaranya. Jadi kalau Allah kasih, jadi hati kita tahu, oh kesini geraknya gitu. Jadi kadang we are the one who has to decipher it. Nah, kemampuan untuk decipher petunjuk itu ada ketika akal kita naik. Saya mau kasih contoh gini, kebetulan ada gambar yang muncul beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu anak-anak saya umur setahun gitu ya,
Setiap kali saya nggak ada di ruangan itu, mereka nangis. Ya, padahal saya di dapur, cuman kehalang tembok gitu ya. Terus saya di atas, udah mama mana, udah panik gitu. Nah, ini ya kita tuh suka gitu ya. Jadi akal mereka makin mereka besar, mereka tahu oh mama ada di sekitar. Dan mereka akan ngecek mama, where are you? Paling begitu kan? Nah, dalam hidup kita juga begitu. Kalau akalnya masih anak-anak, masih bayi gitu, walaupun badannya udah besar, tapi akalnya masih sama akal jiwa ya, itu panik kan, ya gaji hilang dikit panik, anak sakit panik gitu ya. Ini jadi ada dinamika kehidupan pasti akan membuat kita begini deh, gitu. Jadi tapi kita yang bisa mengukur tuh gitu ya, karena kehidupan Allah akan uji gitu. Nggak akan settle down, nggak akan always a walk in the park tiap hari itu. Pasti ada konflik yang diadakan gitu. Kalau nggak dari pasangan, dari anak, dari pekerjaan, dari tetangga, dari orang tua, 1001 ya. Allah tidak akan pernah kehabisan bank masalah gitu. Rahmatnya adalah begini, kita jadi bisa bercermin dari sebuah kejadian itu, bagaimana hati kita merespon itu. Kalau paniknya, derajat paniknya makin tinggi, nah ini masih ada hijab nih dalam hati, itu yang kita istighfari. Kalau derajat kekhawatirannya masih mengganggu sampai nggak bisa tidur, nah itu juga ada sebuah keterikatan yang terlalu mengganggu. Karena sesuatu hal yang di jiwa yang terlalu melekat dan itu tidak hak, biasanya akan merembet ke fisik. Jadi sakit. Nah, itu sebagai sebuah sinyal bahwa gitu. Makanya Rasulullah begini, suatu hari itu ada yang sakit ya. Seorang sahabat sakit, terus kata Rasulullah begini, kamu korban deh gitu. Kamu punya biri-biri nggak? Korbanin gitu. Jadi kadang ya kita diberi suatu rasa sakit tertentu, kemudian obat dari rasa sakit itu adalah kita mengorbankan hal-hal yang kita cintai. Biasanya harta gitu. Karena harta itu kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menyokong hajat hidup kita setiap hari gitu kan. Udah gimana nggak bisa beli beras, nggak bisa sekolah, nggak bisa beli pulsa internet dan lain sebagainya. Nah justru itu yang dikasihin. Allah pengen lihat gitu. Itu kemudian membasuh sesuatu yang ada di hati sampai membersihkan menyembuhkan penyakit fisik segala gitu. Nah jadi kembali ke petunjuk ini sangat masif sih ayatnya, ini satu ayat ini 28:2. Tapi kita sudah bahas ini sebelumnya. Jadi sebelum saya berlanjut-lanjut, mendingan kita coba review. Barangkali ada sahabat-sahabat yang juga berefleksi dari pengalaman sehari-hari yang bisa memperkaya khazanah ini. Kita buka sharing session ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tessa, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lita. Ya, saya Lita dari Bandung. Terima kasih. Mbak Tessa, untuk yang tobat itu kan ada tingkatan ya, sampai tobat sebersih-bersihnya, yaitu tobat nasuha. Nah, apakah setelah tobat nasuha barulah di situ, kalau mohon maaf ya dari pelajaran Pak Rahmat tuh kita kembali ke halamannya gitu ya, bahwa ini apakah setelah itu tidak ada tobat lagi? Karena di pelajaran yang lain juga di dalam kita mengikuti sirotol mustaqim itu hawa nafsu itu sangat tipis, itu mengganggu. Apakah pemikiran saya tobat itu sepanjang hayat gitu, walaupun istilahnya ada istilah tobat nasuha. Apakah seperti itu Mbak Tessa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar nih Mbak? Mbak, halo? bisa bagus? Iya, bisa ya. Iya, jadi yang namanya taubat itu bahkan nabi-nabi pun mohon untuk bertaubat. Masya Allah ya. Udah nabi-nabi tuh. Taubat itu sebuah gerak kembali ya. Dan itu kan terus perjalanannya. Karena begini, ada kisah, ada suatu riwayat yang mengatakan, jadi di akhirat nanti ada orang-orang yang takut neraka ya kan? Terus Allah selamatkan. Terus ada orang-orang yang masuk surga dan
banyak orang yang berbahagia di surga, tapi ada orang segelintir orang yang di surga cengeng-cengeng gitu. Makanya nggak bahagia, kamu mau apa? Ya aku ingin bertemumu. Nah, jadi ada surga lain, surga yang lebih tinggi. Nah itu tuh taubat itu di situ. Jadi dia ingin terus gitu. Karena yang namanya surga itu tetap bukan dia gitu. Jadi buat segelintir orang itu yang dia cari bukan ciptaannya, tapi Allah Ta'ala. Luar biasa ya. Nah itu jadi taubatnya ingin kembali terus, kembali sedekat mungkin. Seperti itu. Walau alam Mbak Nita ya. Terima kasih Mbak Tessa. Ya, sama-sama. Silakan Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kesempatannya Bu Tessa. Iya, kajiannya sangat menyentuh sekali dan sepertinya mengena dengan keadaan saya saat ini. Pertama saya cerita kondisi sekarang dulu ya Bu Tessa ya. Jadi mohon maaf dulu dari kemarin saya janji mau telepon tapi selalu ada yang kegiatan-kegiatan di sore hari tapi di luar perkiraan saya begitu. Jadi kalau dilihat dari ini kayaknya permintaan saya sangat rendah sekali ya kondisinya gitu ya Bu Tessa ya. Jadi usia saya kan 37 ya Bu Tessa. Nah, saya mengalami proses perjodohan itu sudah berkali-kali sampai yang titik yang terakhir itu terjadi pekan lalu. Saya pernah cerita juga dengan Ibu. Saya menjalin hubungan baik dengan seseorang, ini sudah hampir masuk tahun kelima. Lalu pada suatu hari ceritanya yang bersangkutan mengirim email ke saya, kemudian entah kenapa di email tersebut ada satu email yang lain gitu, itu email perempuan yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Sampai sejauh ini pembicaraan kita sudah mulai mengerucut ke pernikahan tahun 2022 ya Bu Tessa saya. Jadi beliau sering mengatakan insya Allah 2022 kita menikah. Beliau sendiri yang menyampaikan seperti itu. Nah, ada satu momen saya melihat email tersebut, lalu entah kenapa kok saya penasaran. Di email tersebut ada tulisannya tuh nama perempuan begitu, karena kok tumben saya dikirimi emailnya berjejer dengan alamat yang lain. Lalu saya dengan pikiran yang tidak ada apa-apa ya Bu Tessa, saya mengajak kenalan orang yang ada di email tersebut. Jadi Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sari, kurang lebih seperti itu. Lalu saya bertanya ke lelaki yang bersangkutan, saya tanya, kok saya dikirim email ada alamat email yang lain? Lalu dia berkata, oh, itu agen kerja, kata dia begitu. Oh baiklah, lalu saya sudah tidak pikirkan lagi. Sampai itu email tidak dibalas ya sampai hari Senin pekan lalu. Sampai Senin siang itu kita masih ngobrol biasa, ngobrol ya intinya senang ya, kondisinya semakin kesini saya merasa semakin sepertinya mengerucut, semakin meyakinkan bahwa insya Allah tahun 2022 itu akan menikah. Nah, kemudian siang hari, sore ya mungkin itu Senin sore itu saya telepon beliau, kemudian tiba-tiba Senin maghrib ada email balasan dari orang yang kemarin itu. Nah, email balasan itu mengatakan ramah sekali ya Bu Teh saya. Jadi saya juga nggak punya pikiran apa-apa. Dia bertanya, kok bisa kenal sama si X tersebut? Saya bilang, oh ini insya Allah calon saya bilang begitu. Lalu dia bertanya, sudah berapa lama kenal? Saya bilang hampir 5 tahun. Kenapa tidak menikah? Lalu saya katakan, ini kendalanya di masalah ekonomi gitu. Nah insya Allah kita tahun 2022. Lalu setelah di ujung tiba-tiba dia mengatakan, mohon maaf saya terpaksa berbohong, kata dia, tapi saya ini istrinya gitu Bu Tessa. Nah, jadi itu jam 9:30 malam ya kurang lebih Bu Tessa, ya itu saya rasanya nggak karu-karuan gitu ya. Jadi saya balas, saya bilang saya boleh telepon, saya bilang begitu. Lalu saya telepon dan ternyata orang laki-laki tersebut ada di sebelah orang perempuan itu gitu, dan orang perempuan itu sepertinya marah ya dengan yang bersangkutan dan mengatakan, kamu selesaikan urusan kamu sama dia gitu. Jadi dia tadinya nggak mau bicara dengan saya, lalu yang perempuan itu memaksa bicara. Setelah itu
dia bicara di telepon, dia bilang begini, saya minta maaf, saya takut menyakiti kamu, tapi saya sudah menikah, kata dia. Saya histeris sekali ya Bu Teh saya, karena siang tadi kita baru bicara nikah tahun 2022, lalu malam ternyata saya dibuka rahasia seperti itu. Lalu saya tanya, sekarang posisinya di mana? Dan ternyata posisinya sudah sangat dekat kondisinya dengan, kan ini beda negara ya Bu Teh saya, jadi sudah ada di negara tetangga yang tadi dia jauh semakin merapat ke sini, tapi ternyata di sana dia berhenti dan menikah dengan perempuan itu. Saya tanya sudah berapa lama? Sudah 5 bulan. Jadi selama 5 bulan saya tidak tahu apa-apa sampai akhirnya malam itu. Nah, setelah itu karena saya histeris sekali, akhirnya baik istri dan suami tersebut justru memblokir nomor saya Bu Teh. Jadi saya tidak bisa komunikasi. Keesokan harinya saya kirim email, saya minta maaf karena saya sangat emosional sekali tadi malam gitu. Jadi saking emosional sampai saya tidak bisa bicara Bu Teh. Saya nggak bisa membedakan ini yang bohong yang mana, yang benar yang mana ya Bu Teh saya. Saya nggak bisa, di kepala saya nggak bisa membedakan itu. Lalu Selasa sore istrinya telepon saya. Lalu dia bertanya mendetail gitu. Jadi bagaimana bisa begini-begini. Lalu yang bersangkutan bilang, ini karena kamu menjalin hubungan sebelum pernikahan dan sebagainya gitu. Nah ini saya agak sulit menjelaskan gitu ya. Jadi saya bilang ini dari awal kenapa saya berkenan untuk menjalin, karena yang bersangkutan orang itu sudah menggunakan kata ayo kita serius, dan saya berkali-kali mengatakan, bertanya apakah ini akan tetap berjalan, dan selalu mengatakan serius gitu. Nah setelah itu ya alhamdulillah sekarang kondisinya sudah lebih baik Bu Tessa gitu. Tapi mulai di kepala saya berpikir, memang tadi benar seperti yang diminta oleh Muaz bin Jabal ya. Setelah kejadian itu setiap sholat saya hanya minta diberikan petunjuk begitu. Kenapa? Karena saya merasa sekian tahun kan itu sebenarnya saya istikharah tidak berhenti ya Bu Tessa saya. Terus istikharah, tapi ternyata sudah hampir menjelang 5 tahun. Ini terbongkar seperti rasanya itu gitu. Seperti itu caranya gitu. Nah, jadi mulai ada di kepala saya sekarang usia saya 37 menjelang 40, dan 40 kan udah usia yang harusnya usia pulang ya Bu Teh saya. Maksudnya sudah harus berpikir ke sana. Jadi saya mulai berpikir, ya Allah, apakah memang tidak ada takdir menikah dalam hidup saya begitu. Kalau memang tidak ada di hati saya mulai, boleh nggak saya minta supaya Allah angkat keinginan saya untuk menikah, jadi berkeluarga, jadi supaya ketika memang saya harus urus orang tua saya di rumah ya. Sekarang kan saya tinggal ada ibu ya Bu Tessa, kemarin saya udah cerita ya dengan ayah saya sampai selesai, beliau sekarang dengan ibu. Nah, supaya ketika menjalani ini memang bahagia atau ya Bu Tessa, maksud saya ya saya bisa menerima gitu kondisi seperti ini. Nah sekarang kalau dia kan selama ini ya Bu Tessa, orang laki-laki ini setiap hari Bu Tessa kami tidak pernah tidak ngobrol. Jadi sekarang saya melalui fase-fase yang misalnya setiap pagi orangnya pasti berkirim pesan, sekarang nggak ada. Jadi ada momen pagi yang saya seperti, kalau orang saya bilang mungkin kayak orang sakau atau kan Ibu Tessa ya, karena saya ingat terus itu. Saya sudah hapus semuanya sudah saya hapus itu, memori sudah saya hapus semua gitu. Ketika kondisi begitu hadir, saya sholat. Ya saya minta sama Allah, ya Allah, sekarang bagaimana saya mencintai, tapi ini kan suami orang. Saya rindu ini kan suami orang gitu ya. Jadi yang saya bertengkar dengan diri saya sendiri gitu sehari-hari Bu Tessa, karena saya tahu ini salah. Saya cuma bisa menahan diri untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi di dalam hati saya itu berkecamuk hal seperti itu gitu. Bu Tessa ini receh banget ya Bu Tessa ya. Saya setiap hari saya nonton TV ada banyak kejadian orang meninggal, tapi saya merasa saya diberi begini aja udah kayak kiamat sendiri gitu buat diri saya sendiri gitu. Seperti itu Bu Tessa. Nggak ada hal yang receh. Semua datang dari Dia. Kita harus sikapi dengan takzim ya, semua tamu Allah. Dalam pandangan saya, pertama Mbak Sari, saya ikut berbelasungkawa ya, pasti itu berat buat Mbak gitu. Karena 5 tahun sudah menjalin hubungan,
dalam arti sudah mau ini udah berbunga-bunga ya, tahun depan kita nikah, tahun depan kita nikah, bener, udah orang tua udah tahu, udah membangun gitu masa depan, impian, tiba-tiba. Betul. Tapi tadi ada satu titik di mana Mbak minta doa istikharah kan, saya pikir ini jawaban dari Allah Ta'ala gitu. Memang seandainya tidak Allah plesetkan dia tuh yang bersangkutan tiba-tiba salah ngirim tuh, kan dia juga nggak, selama ini dia selalu sembunyi-sembunyi gitu, tiba-tiba salah kirim, udah terbongkar semua. Jadi ini bukan masalah seseorang itu punya istri apa enggak gitu ya, karena poligami itu ada opsi ya, tapi cara dia itu kurang beretika tuh saya pikir ya. Pertama, dia nggak ngasih tahu istri pertamanya bahwa masih dalam kalaupun dia sudah menikah ya, dia ya pertama mungkin Mbak sudah 5 tahun, mungkin lebih lama. Saya nggak tahu yang mana yang tapi intinya wah ini cara mengatur hubungan hablum minannasnya saja sudah nggak benar gitu. Saya pikir Allah menyelamatkan Mbak Sari dari udahlah lupakan saja gitu ya, bukan jodohnya gitu. Jadi kan karena Allah ingin menunjukkan ini tuh nggak baik buat kamu gitu. Tapi selama ini kan mungkin Mbak terlalu ya tenggelam pada wah dia baik, dia banyak ya, banyak korban-korban begini. You're not the only one gitu, orang-orang yang ya nggak tahu iseng nih laki-laki. Bu Tessa selama ini yang begini kan ya Bu Tessa, saya lihat beliau itu ini kan 2 hal yang saya jadikan pegangan ya Bu Tessa. Saya lihat beliau insya Allah agamanya baik ya Bu Tessa ya. Dari kita ngobrol dia banyak sekali ngasih masukan-masukan. Saya pikir kemudian yang kedua saya lihat dia juga tekun dengan kerjanya gitu, dia usahakan saya dengan dia itu sama-sama kita cari kerja yang lebih baik gitu. Jadi saya pikir dengan hal itu saya nggak nyangka dia bisa berbuat seperti ini kan Bu Tessa. Jadi sampai tapi pernah ketemu ini kan online. Iya. Pernah ketemu secara fisik nggak? Kan kendalanya di uang tadi Bu Tessa. Berarti belum pernah kan? Iya. Belum. Dan ini yang bikin saya sedih. Apapun juga. Yang di orang ini online, you can make up, ya kamu bisa cerita apapun gitu. Pertemuan online itu sangat terbatas dan bisa menipu gitu ya. Dan orang ini istrinya bilang katanya dengan istrinya yang ini itu hanya kenal 1 bulan online dan dia langsung datang menikah. Itu yang ya Allah bisa ya. Ya ini pelajaran ya, baik karena banyak kok yang korban-korban dating online begini ya. And by the way, saya ketemu suami itu online. Tapi masalahnya kita pernah di SMA 2 tahun. Satu kelas gitu ya, so not really strangers to me gitu. Saya ada cerita nih ya. Jadi misalkan ya banyak karena banyak yang tersangat nggak tahu ya. Yang saya perhatikan saja di sekitar. Tidak sedikit perempuan-perempuan Indonesia itu yang gemar mencari calon-calon suami dari luar negeri gitu ya, dari manapun gitu, seolah-olah luar negeri itu keren gitu ya, padahal saudara-saudara banyak penipu juga dan banyak yang terkena korbannya ya. And then gini, orang kenalan di online itu kan dia bisa bikin cerita apapun, kita nggak bisa verify, bener nggak? Ada selalu kalau mau kenal sama orang, tanya sahabat baiknya. Karena sahabat baiknya itu yang udah day in day out gitu, tahu dia, tahu masa kecilnya. Nah itu tuh tanya tuh. Jadi kalau orang kita nggak tahu sahabatnya siapa, nggak tahu temennya siapa, itu semua harus you have to question everything. Karena dia bisa aja bikin cerita gitu. So in a way ini sebuah pelajaran tidak hanya buat Mbak Sari, buat kita semua gitu ya. Juga buat kita nih, anak-anak kita nih yang masih polos-polos, dia pikir semua yang dia lihat online itu benar, belum tentu, mungkin kebanyakan bohong ya, banyak hoax gitu ya, yang dia lihat di Instagram apa Facebook belum tentu gitu. Ini zaman dimana ilusinya datang lewat media sosial dan internet, dan itu sangat dekat karena everybody has a gadget gitu dalam genggaman tangan masing-masing, dan kita nggak bisa menyaring kadang-kadang. So anyway, Mbak Sari, Allah sayang sama Mbak Sari. Allah tahu mana yang paling baik, yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka dia putus di sini gitu. Ditampakkanlah yang sebenarnya gitu. Nah, I think you need to move on. Ya, because ya udah gitu, karena udah
yang bersangkutan sudah mengambil keputusan, dan dari cara beliau memperlakukan baik Mbak Sari juga perempuan itu, kalau orang Belanda bilang heel niet netjes gitu, sangat kurang adab gitu ya. Dan kalau Mbak Sari bilang ini agamanya bagus, agama itu Mbak ditentukan dengan cara kita memperlakukan orang lain. Itu pertaruhannya. Akhlaknya kelihatan dari situ gitu. Kalau seseorang agamanya bagus, ya nggak peduli orang punya beberapa haji kali ya, pakai sorban apa, tapi begitu dia memperlakukan orang lain, cara ngomongnya bikin orang lain apa ya, mempermalukan orang, I don't think that's the religion gitu. And di sini kita belajar juga untuk memaafkan. Mas Ari belajar memaafkan, ya, karena memendam kekesalan sama yang bersangkutan juga akan bikin sakit hati gitu ya, tidak hanya hati, bisa sakit raga gitu ya. So take time to mourn, you have to process this definitely gitu ya. But kita semua sangat bersimpati, berempati dengan kondisi yang Mbak alami, pasti tidak mudah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk move on gitu. Ya, gitu Mbak Sari. Terima kasih ya Bu Tessa. Ya, sama-sama. Mbak Tenui, silakan. Singkat aja ya, kita bentar lagi mau udahan nih. Ya, silakan. Ya. Semangat Mbak Sari, kata Mbak Ayu tuh. Banyak yang support. Support, ya. Insya Allah. Jadi gini Teh Tessa, tadinya saya mau menceritakan pengalaman dengan anak ya, anak sulung yang sedang isoman tuh. Luar biasa, tadi dibahas tentang jika kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus gitu kan. Yes. Tapi takutnya panjang gitu, karena ternyata di situ ada serangkaian proses traumatik dari seorang anak gitu. Saya hanya ingin boleh ini nggak ya ke Mbak Sari gitu kan. Dari curahan hati beliau barusan, saya maksudnya ingin ya semacam support lah. Untung ya, beruntung belum jadi ya, beruntung belum nikah ya. Beruntung belum nikah. Bener, gitu. setuju. Terus saya pikir ini hal baik yang Allah tunjukkan buat Mbak Sari, dan itu harus disyukuri kalau menurut saya. Disyukurinya kenapa? Ya Allah, terima kasih. Saya sudah dipertemukan dengan orang ini dan saya merasa patah hati. Nah ya, patah hati, dan ternyata patah hati ini adalah menunjukkan bahwa saya harus mencintaimu ya Rob gitu kan. Jadi kembali ke Allah. Ini pengalaman nih dari yang sudah patah hati. Nah, jadi sohih nih, coba dengarkan ya. Ini pengalaman Tenui, dia udah melewati ini ya. Jadi saya maksudnya tidak memungkiri bahwa patah hati itu adalah hal yang sangat luar biasa menyedihkan gitu. Dan sangat beruntung Mbak Sari hanya baru berkenalan, dan pahamilah bahwa ini kasih sayang Allah buat beliau, buat Mbak Sari. Ya, pahami, syukuri. Ada di luar sana yang lebih baik buat Mbak Sari, dan itu mohon maaf, kita tidak melihat dari luarnya dia siapa, tapi nanti Allah tunjukkan. Kita tidak tahu orang seperti apa yang akan menghampiri kita gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita minta pasti Allah akan tunjukkan. Ini semacam digoncangkan dulu ya Teh Tessa, nanti jalur digoncangkan banget. Betul, digoncangkan banget, nanti jalan-jalan ilmu tuh akan hadir gitu ya, seperti bahasan-bahasan Teh Tessa yang sebelumnya. Nah, saya pikir begini, Masya Allah, saya banyak disyukuri aja Mbak, nanti sedihnya hilang. Syukuri Allah, terima kasih atas kebaikan, terima kasih atas dipertemukan dengan kajian suluk, akhirnya bertemu dengan Teh Tessa, ada pencerahan. Pokoknya banyakin syukur gitu. Dan satu tadi, maafkan orang tersebut. Walaupun sakit, memaafkan itu, tapi minimal maafkan diri sendiri dulu. Maafkan orang lain yang menyakiti itu pasti nggak enak banget. Tapi ini cahaya, patah hati itu cahaya untuk mendapat cinta Allah sebetulnya. Kayaknya singkat aja dulu Teh. Begitu aja dulu. Terima kasih Teh Nur. Terima kasih Teh. Ya, ini karena kan Mbak Sari kan sholat ya. Dalam sholat itu kan kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya itu tidak ada ilah selain Allah. Barangkali sempat kepleset menjadikan si abang itu menjadi ilah, jadi sandaran, jadi yang ingin. Nah Allah cemburu, kayak gitu. Ini ya kualitasnya begini, aku akan kasih yang lebih baik gitu.
would you like that gitu, apa enggak? Ya, Gitu. saya ngalamin, ya? saya mengalamin. Ya, alhamdulillah. Terima Ya, kasih. Ini jadi- ada Mbak Udah nih, udah angkat tangan. Ya, sama-sama. Tuh kita banyak yang support Mbak di sini tuh. Lihat di kolom chatnya. Silakan Mbak Udah. Semuanya. Iya, mungkin sedikit yang Mbak Sari ya. Mungkin nggak sekarang kita ngerasain hikmahnya apa, tapi bisa jadi kapan tahun gitu ya baru merasakan. Nah, ini saya merasakan sendiri ya. Dulu saya pernah punya teman dekat, kemudian dia melamar saya, tapi saya belum siap waktu itu ya, saya masih kuliah gitu, masih kuliah S1. Aduh, saya masih mau ini enggak deh dulu. Ternyata dia nikah duluan tuh sama orang lain. Ya sudah, saya waktu itu pelong aja. Kemudian saya nikah dengan orang yang belum saya kenal sebetulnya. Sempat tuh tahun-tahun awal tuh, aduh saya kok nikah sama yang belum saya kenal gitu ya dan sebagainya. Padahal dia kan lebih baik. Kok mau nikah sama yang belum dikenal? Saya dipertemukan, jadi dikenalkan kakak saya dan kakak dia itu berteman, bersahabat. Saya bilang, oh ya oke. Jadi waktu itu ceritanya saya mau ke Bandung. Saya kan kuliah S1 di Jogja ya, di UGM. Kemudian saya berencana pindah ke Bandung. Saya ingin ambil S2 di Bandung nih, kayaknya seru deh gitu ya. Kemudian dilalahnya gitu ya. Saya ketemu sama kakak, sama temen kakak saya itu, ngobrol lah. Ini mau ke Bandung nih. Oh, kenalan sama adikku aja. Dia juga dia baru mau lulus gitu-gitu. Udah akhirnya diperkenalkan. Dan memang kita kenalannya niatnya memang kita ta'aruf ditemani ke rumah ustadz dan sebagainya. Alhamdulillah. Akhirnya kami menikah gitu ya dengan berkomitmen. Tapi sempat sih godaan setan ya. Aduh, ini nikah sama orang yang gak dikenal. Saya blank gitu ya dengan apa-apanya. Kemudian kondisi sempat lah ya gitu. Tapi kemudian Masya Allah tunjukkan juga ternyata dulu teman saya itu, jika seandainya saya nikah sama dia, saya nggak kuat kali ya gitu. Karena dia curhat sama saya, teman saya itu yang cowok dulu itu. Nah, kenapa? Dia pengen nikah lagi. Nah, gitu. Dia pengen nikah lagi, ceritanya gitu-gitu ya. Gimana boleh nggak? Ya kamu istrimu lah yang kamu urusin. Aku siapa? Kok tanya aku? Iya gitu. Saya sama kamu tuh pasti nggak akan menjerumuskan gitu. Karena sebelumnya sempat beliau itu WhatsApp, aku mau pindah ke Bandung ya gitu. Aku mau kuliah di Bandung lagi ya. Jangan kerja di Bandung, jangan. Ketemu aku lagi, waduh, jangan. Kamu nyari tempat lain aja deh gitu. Nggak asik di Bandung, kuliahnya susah dan sebagainya. Akhirnya karena saya melihat madorot ya, bahasa bahaya karena dulu kita pernah dekat, kemudian istrinya di luar Jawa, dia nanti ke sini, nanti kita ketemu, aduh nggak deh. Tapi ternyata sempat gitu juga, jadi sempat curhat, pengen nikah lagi. Ya istrimu dulu diurusin deh gitu. Maksudnya dia cerita suami istriku bermasalah ini gini, tapi ternyata sebetulnya ketika saya tanyakan, coba kalau misalnya istrimu nggak masalah, kamu mau nikah juga nggak? Kayaknya iya deh. Jadi memang tipenya tipe laki-laki yang yang nggak cukup satu gitu. Jadi Masya Allah, mungkin Allah tahu saya tuh nggak kuat kalau ya. Jadi betul. Tapi itu setelah sekian tahun itu dibukakan, Masya Allah gitu ya. Setelah sekian tahun. Ini buat Mbak Sari juga 5 tahun dibukakannya. Untung belum nikah ya enggak? Betul. Dibukakan bordel loh. Kok di belakang layar? Karena etikanya harusnya nanya istri pertama, ya enggak? Karena kan menjalin tuh bertiga semua gitu. Tapi kok tiba-tiba begitu, itu lewat dia, ini Allah bikin benar-benar luar biasa. Dia salah ngirim. Iya. Email istrinya kekirim. Gitu ya, Masya Allah. Waduh, terbongkar. Kemarin tuh Bu Tessa, kemarin itu saya tuh sempat menyalahkan diri sendiri ya Bu Tessa ya. Jadi ini saya kali kedua soalnya. Dulu sekali waktu saya sekitar tahun 2012 itu saya pernah kejadian kayak begini. Itu ada teman saya SMA menghubungi lagi udah sekian lama. Di Facebook juga muncul. Lalu ketika dia tinggal di mana, ngoyo pokoknya datang ke Jakarta. Ketika dia datang ke Jakarta, kok malam-malam saya lihat Facebook, kok ada perempuan pakai cincin, terus tangannya begini, jejeran sama tangannya dia gitu kan kelihatan mukanya. Besokannya saya tanya, dia bilang, oh itu bukan siapa-siapa. Setelah itu, saya juga sama tuh Bu, saya tiba-tiba kok kepala saya kepikir, saya pengen kenalan sama perempuan itu, pure pengen kenalan aja, saya pengen temenan begitu. Dan ternyata setelah saya
kenalan di Facebook kayaknya baik-baik aja, tiba-tiba yang bersangkutan orang laki itu SMS, saya dulu masih zaman SMS, dia bilang tolong jangan ganggu tunangan saya, itu setelah berapa bulan itu Bu. Jadi kata saya, ini kenapa? Nah ini ketika kejadian lagi yang ini, saya berpikir apakah lebih baik saya nggak terlalu curious kali ya Bu Teh saya. Jadi segala tuh saya, ini apa ya, ini apa gitu. Nah ini berarti saya sempat jadi menyalahkan diri sendiri. Coba nggak ngirim email itu, kalian nggak bakal sekacau ini jadinya. Atau kan Bu Teh kayaknya semua akan baik-baik aja gitu. Tapi ya tapi kebaikan yang semu. Mau gimana? Mau begitu, hidup dalam Iya. kebaikan semu. Kan ngeri. Cuma masalah waktu. Kalau semu itu ya dia palsu ya. Yang palsu itu ada, dia hanya menunggu waktu dia terbongkar. Nah Allah tuh ingin memberi kebahagiaan yang abadi, yang kekal, nggak akan rusak. KW1 lagi. Iya Bu. Jadi ini ya sebagai penutup ya, karena kita belajar seluk ini, kita pengen ini kitab kehidupannya seperti ini. Alhamdulillah, makasih Mbak Sari sudah berbagi. Kita semua berempati untuk itu. Tapi ini sungguh sebuah tayangan ya, Allah menguji kecintaan. Ini bunyi nih surat At-Taubah ya, ayatnya ayat 24. Surat ke-9 ayat 24. This is gonna happen. Ini hukum kehidupan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan itu ya, punya hotel, punya kafe, punya kerjaan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, juga tempat tinggal yang kamu sukai, kita kan senang tuh rumah ya, ngebangun terus. Allah lihat kecintaan kita di mana. Kalau semua itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya ya, dari menyantuni fakir miskin, ngurusin orang tua, ya, menyantuni yatim piatu. Kalau itu semua, kan Allah tahu gerak hati kita, mana yang lebih kita seriusin. Itu berarti lebih kita cintai. Mana yang kita tuh waktu lebih banyak berkutat di situ, itu berarti lebih kita cintai otomatis. Maka kata Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya di sini adalah Allah tampakkan apa yang kamu cintai itu. Nah, masalahnya tentang petunjuk ya. Ayat ini ditutup dengan begini. Ini berkaitan dengan petunjuk, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang masih mencari sesuatu selain Allah. Ya, masih menuhankan sesuatu Allah. Padahal tiap hari kita sholat. So what's the point minta petunjuk gitu kata Allah. Ya, so di satu sisi kalau ini cara Allah menjamu kita. Hambaku, kamu datang kepadaku dengan sholat kan, meminta ihdinas siratal mustaqim kan, tapi aku lihat kehidupanmu masih begini. Aku perbaiki ya, aku ganti ya. Sebagian orang digantinya luar biasa. Kehidupan rumah tangganya upside down. Ya, Teh Nui udah diganti suaminya tuh. Ya, sama Allah itu doa ihdinas siratal mustaqim, masya Allah tuh. Sampai segitu kita, ya suami semua datang dari Allah Ta'ala. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji macam-macam. Saya harus ngungsi ke negeri antah beratah gitu ya, gara-gara doa itu gitu. Tapi kan kita, nah gini loh, kehidupan tuh misteri, bener nggak? Seperti halnya cuaca, walaupun kita bisa prediksi, tapi tidak ada yang pernah tahu pada pasti. Nah, sebenarnya begini, kalau kita bersandar, tawakal kuncinya. Karena tanda orang takwa yang paling utama adalah tawakal. Nah, orang yang takwa itu diajari Allah. Maka untuk bisa baca itu tadi, Bu, saya udah istikharah terus. Ya kalau hatinya nggak takwa, nggak kebaca tuh. Yang bunyi itu hawa nafsunya. Dia tuh dengarnya hawa nafsunya aja. Doa, tapi wah yang bergemuruh hawa nafsunya. Nah, harus mendiamkan. Harus didiamkan. Nah, tadi berkaitan dengan cara membaca petunjuk adalah dengan akalnya harus naik. Cara mengaktifasi akal itu lewat ujian seperti ini. Jadi buat Mbak Sari, ini cara Allah untuk Dia ingin memberi petunjuk padamu. Dibuka ini. Kenapa 5 tahun? Karena ini waktu yang paling tepat Mbak udah siap. Ya, tidak karena Dia tidak akan menzolimi hambanya. This is the perfect moment. Kenapa nggak di tahun awal? Mungkin belum siap. Nggak tahu ya. Ada faktor-faktor lain di sekitar lah. Yang kita nggak tahu, Allah tahu. Kalau itu dibuka 4 tahun yang lalu, beda hasilnya dengan sekarang. Tapi ini dibukanya sekarang, kata Allah di sisi, oke, kamu siap ya? Siap. Breng, gitu. Bismillah. Semua istighfar. Ingat, jangan sampai tauhid kita
tergelincir gitu ya, jangan sampai kita malah menjauh sama Allah Ta'ala gara-gara masalah ini gitu. Justru ini harus membuat kita berbaik sama Allah Ta'ala. Ya, silakan Mbak Sari sebelum ditutup, itu chatnya dibaca, banyak yang sangat support, memberikan support sama Mbak Sari. Ya, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. Jadi itu semuanya positif semua, jangan khawatir. Ini this too shall pass gitu. Life goes on. Ini bukan kiamat ya. Kehidupan ini justru awal dari kehidupan yang lebih baru. Berarti selama ini is a fake relationship. Right? It's a fake relationship. Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik. Ya, berapa bulan dari sekarang mungkin sekian lama ya, kita berapa gelombang nanti ada berita dari Mbak Sari. Bu, alhamdulillah saya menemukan jodohnya. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Alhamdulillah gitu ya. Ya, cuma masalah waktu. Kita syukuran online nanti. Terima kasih banyak Bu Teh saya. Sama-sama ya. Ya, just keep walking, keep move on gitu. Life is like that gitu. Yang penting kita makin dekat sama Allah Ta'ala, karena tuh bukti ya, manusia itu suka mengecewakan. Udah hafal ya, yang dia tidak pernah mengecewakan. Mending kita dekat-dekat sama dia. Jadi apapun yang terjadi, kita tawakalnya nyandarnya sama Allah Ta'ala. Tenang aja. Mau itu langit runtuh sekalipun ya, mau langit runtuh loh, belum kebayang kan langit runtuh kayak gimana. Lebih dahsyat tuh dari gempa bumi. Tapi kita tenang, kalau hati orang beriman tuh akan tenang. Karena dia tahu dia dalam genggaman tangan yang terbaik. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga memperkuat taubat kita kembali pada Allah Ta'ala, makin akrab kita dalam sehari-hari ya. Insya Allah minggu depan ya masih ada waktu nih sebelum kita summer vakansi. Saya pamit dulu, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya pamit dulu, silakan berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kasih. Terima kasih.